Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhajir Bahtiar dan ada pun beberapa anggota kelompok saya, yaitu yang pertama Indriani Dwi Cahyono, yang kedua Nur Hikmah Hasan, yang ketiga Fira Diwana. Di video kali ini kami dari kelompok 6 ingin membahas tentang akuntansi untuk berbisnis perdagangan. Kami mahasiswa Universitas Muhammadiyah Makassar, jurusan Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, angkatan 2020, kelas M20G. Aktivitas pendapatan perusahaan jasa melibatkan pemberian jasa ke pelanggan dalam laporan laba rugi untuk perusahaan jasa. Pendapatan jasa dilaporkan sebagai pendapatan honor. Beban operasi yang muncul dalam penyediaan jasa dikurangkan dari pendapatan honor menghasilkan laba bersih. Kebalikannya, aktivitas pendapatan perusahaan dagang melibatkan pembelian dan penjualan barang dagang. Awalnya dagang harus membeli barang untuk dijual ke pelanggan. Ketika barang tersebut terjual, pendapatan dilaporkan sebagai penjualan dan biaya diakui sebagai beban disebut harga pokok penjualan. Biaya barang terjual dikurangkan dari penjualan dan menghasilkan laba kotor. Jumlah ini disebut laba kotor karena masih harus dikurangi dengan beban operasi. Sisa barang dagang di akhir periode akuntansi disebut persediaan barang yang dilaporkan sebagai aset lancar di neraca. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang laporan laba rugi bentuk tidak langsung. Laporan laba rugi bentuk tidak langsung berisi beberapa bagian, subbagian dan subjumlah. Yang pertama, penjualan. Penjualan adalah total jumlah yang dibebankan pada pelanggan atas barang terjual, baik penjualan kas maupun kredit, baik retur dan potongan penjualan, maupun diskon penjualan dikurangkan dari penjualan untuk menghasilkan penjualan bersih. Retur dan potongan penjualan diberikan pada pelanggan oleh penjualan atas barang rusak dan cacat. Pembeli dapat mengembalikan atau meretur barang rusak yang terlanjur dibeli, namun kadangkala agar pembeli tidak jadi meretur barang yang rusak, penjual menawarkan potongan harga atau penggantian uang sejumlah tertentu sebagai kompensasi. Retur dan potongan penjualan dicatat saat barang diretur atau saat potongan harga diberikan pada penjual. Yang kedua, diskon penjualan. Diskon penjualan diberikan oleh penjualan pada pelanggan untuk pembayaran lebih awal atas penjualan secara kredit. Yang ketiga, penjualan bersih. Penjualan bersih dihitung dengan mengurangkan jumlah retur dan potongan penjualan serta diskon penjualan dari angka penjualan. Banyak perusahaan hanya melaporkan laba bersih, alih-alih melaporkan angka retur dan diskon secara terperinci. Yang keempat adalah harga pokok penjualan atau harga pokok barang yang terjual. Harga pokok barang yang terjual adalah biaya barang yang telah terjual ke pelanggan. Saya melanjutkan materi dari Muhajir Bahtiar, yaitu laba rugi bentuk langsung. Salah satu bentuk laba rugi adalah laporan laba rugi bentuk langsung, yang dimana laporan ini mengurangi jumlah seluruh beban dan jumlah seluruh pendapatan. Bentuk langsung menekankan jumlah pendapatan dan jumlah beban sebagai faktor yang menentukan laba bersih. Kritik terhadap bentuk langsung adalah beberapa angka seperti laba kotor dan laba operasi tidak tersedia untuk analisis. Materi selanjutnya yaitu transaksi dagang, yang dimana dalam materi ini menjelaskan tentang pencatatan transaksi dagang yang meliputi penjualan, pembelian, ongkos kirim, pajak penjualan, dan diskon penjualan. Yang pertama yaitu transaksi penjualan atau biasa disebut transaksi dagang, yang dimana telah dicatat dalam akun-akun yang menggunakan aturan debit dan kredit. Di sini kita akan menjelaskan dalam bentuk ayat jurnal umum seperti penjualan tunai, yang dimana perusahaan ini dapat menjual barang secara tunai maupun kredit. Penjualan tunai biasanya dimasukkan ke dalam mesin kasir dan dicatat dalam akun-akun. Contohnya seperti
Diasumsikan bahwa pada tanggal 3 Januari, Solusinet menjual barang seharga 1.800.000. Di sini kita akan memasukkan ke dalam jurnal, yaitu kas. Kas masuk ke debit sebesar 1.800.000 dan penjualan masuk ke kredit sebesar 1.800.000. Pada sistem persediaan penjualan, harga pokok penjualan dan pengurangan jumlah persediaan barang harus juga dicatat. Dengan cara ini, akun persediaan akan menunjukkan jumlah sisa persediaan atau yang belum terjual. Sebagai contohnya yaitu diasumsikan jika harga pokok penjualan pada tanggal 3 Januari yaitu 1.200.000. Ayat jurnal harga pokok penjualan dan persediaan yaitu harga pokok penjualan senilai 1.200.000 debit dan persediaan kredit senilai 1.200.000. Penjualan kredit. Dalam penjualan kredit, perusahaan dapat menjual barang secara kredit. Penjual mencatat penjualan sebagai debit pada piutang usaha dan kredit pada penjualan. Contoh ayat jurnalnya yaitu untuk penjual secara kredit senilai 510.000 dan harga pokok penjualannya sebesar 280.000, yang dimana dimasukkan ke dalam ayat jurnal yaitu piutang usaha debit 510.000 dan penjualan kredit 510.000. Harga pokok penjualan debit 280.000 dan persediaan 280.000. Diskon penjualan. Syarat dalam penjualan biasanya ditunjukkan dalam faktur atau invoice yang dikirim penjual kepada pembeli. Syarat untuk waktu pembayaran yang disepakati oleh pembeli dan penjual disebut syarat kredit. Jika pembayarannya dilakukan saat pengiriman, syaratnya adalah tunai atau tunai bersih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Hikmah. Kali ini saya akan menjelaskan tentang transaksi pembelian. Jadi kebanyakan paritel dan banyak perusahaan dagang kecil menggunakan sistem persediaan perpetual komputerisasi. Dalam sistem ini pembelian barang secara tunai dicatat sebagai berikut. Jadi kita masukkan ke jurnal. Persediaan kita debit sebesar 2.510.000, kas kita kredit sebesar 2.510.000. Selanjutnya, persediaan barang secara kredit dicatat sebagai berikut. Jadi persediaan kita debit sebesar 9.250.000, utang usaha Thomas kita kredit sebesar 9.250.000. Diskon pembelian. Diskon pembelian yang diambil oleh pembeli untuk pembayaran faktur lebih awal mengurangi harga pokok pembelian. Kebanyakan perusahaan merancang sistem akuntansi mereka sehingga semua diskon yang tersedia diambil, bahkan jika pembelian harus meminjam uang untuk membayar dalam periode diskon. Hal ini tetap menjadi keuntungan bagi pembeli. Sebagai ilustrasi, diasumsikan Alpha Technologies mengeluarkan faktur senilai 3 juta ke Solusinet pada tanggal 12 Maret dengan syarat 2/10 N/30. Tanggal terakhir periode di mana diskon sebesar 60.000 dapat diambil adalah tanggal 22 Maret. Diasumsikan bahwa untuk membayar faktur pada tanggal 22 Maret, Solusinet meminjam uang selama 20 hari periode kredit. Jika kita asumsikan tingkat suku bunga tahunan adalah 6% dan 1 tahun dihitung 360 hari, maka bunga untuk pinjaman sebesar 2.940.000 atau 3 juta dikurang 60.000 adalah 9.800, atau 2.940.000 dikali 6% dikali 20 per 360. Penghematan bersih untuk Solusinet adalah 5.020.000. Jika Solusinet tidak mengambil diskon karena Solusinet tidak membayar faktur sampai dengan tanggal 11 April, maka pencatatan pembayarannya adalah sebagai berikut.
Utang usaha Alpha Teknologis di debit sebesar 3 juta, kas di kredit sebesar 3 juta. Retur dan potongan pembelian. Saat barang dikembalikan yang merupakan retur pembelian atau pembelian potongan harga diajukan, yaitu potongan pembelian. Pembelian biasanya mengirim surat atau memorandum debit ke penjual. Satu memo debit atau memorandum debit seperti memberitahukan kepada penjual jumlah yang diajukan pembelian untuk mendebit utang usaha yang tercatat di penjual. Memo tersebut juga mencatat retur atau permintaan untuk potongan harga. Jadi itulah tadi materi yang saya bawakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya Kira Diwana akan melanjutkan pembahasan dari kelompok kami. Saya akan membahas ongkos kirim. Pertama-tama kita harus tahu dulu ongkos kirim itu seperti apa. Ongkos kirim merupakan salah satu rules yang disepakati oleh penjual maupun pembeli. Contohnya pengiriman via JNE, ongkir ditanggung pembeli, dan biasanya juga harga ongkir jauh lebih besar dibandingkan dari harga produk yang dibeli karena tergantung pada berat dan wilayah tujuannya. Adapun syarat dan ketentuannya itu yang pertama bersifat sementara, karena jika permanen maka penjual akan mengalami kerugian. Strategi ini sangat efektif dalam menarik pembeli sebanyak mungkin, dan cara ini juga banyak dilakukan oleh perusahaan yang baru melakukan launching. Yang kedua ada ketentuan, maksudnya ketentuan yang biasanya digunakan adalah nilai belanja. Misalnya harus pembelian produk senilai 50.000 baru kita bisa mendapatkan gratis ongkir. Yang ketiga pada acara tertentu, maksudnya adalah seperti acara hari besar nasional ataupun peringatan ulang tahun. Beberapa perusahaan ini lakukan karena mampu menaikkan omset penjualan produk dengan cepat. Pembahasan kedua saya pajak penjualan. Pajak penjualan adalah pajak sebelum pajak pertambahan nilai atau bisa disebut dengan PPN yang dipungut atas transaksi penjualannya. Pajak ini harus dilihat secara teliti untuk menentukan biaya jual. Pajak dikenakan pada tiap transaksi dan tidak ada mekanisme pengurangan atas pajak yang sudah dibayar pada tahap perolehan bahan baku. Pembahasan ketiga saya, diskon perdagangan, adalah jumlah yang dikurangkan dari daftar harga barang yang dijual. Artinya, pengurangan harga katalog barang yang diperbolehkan jika jumlah yang dipesan oleh pembeli cukup besar. Diskon juga dapat dilakukan secara tunai maupun kredit. Tujuan diskon menghabiskan stok lama, mendapatkan pelanggan baru, dan mencegah pelanggan agar tidak berpaling ke kompetitor. Adapun cara menghitung diskon yaitu harga diskon sama dengan harga awal dikurang besarnya diskon. Contohnya diketahui harga awal baju koko adalah seharga Rp200.000 dan dijual dengan potongan harga Rp40.000. Jadi harga besarnya diskon sama dengan Rp200.000 dikurang Rp40.000 sama dengan Rp160.000. Jadi harga baju koko tersebut setelah diberikan diskon adalah Rp160.000. Mungkin itu saja dari saya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin itulah tadi hasil tugas video kami. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Akhirul kalam billahi fisabilil haq fastabil khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.